Sebenarnya tadi akan ditampilkan di sini barang bukti uangnya itu, tapi karena ruangan ini setelah diukur tidak cukup, gitu. Upaya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, semakin transparan, sebagaimana visi Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Ada hasil-hasil spektakuler yang merupakan gebrakan yang sangat luar biasa sejak DES ini dibentuk, dan memang Jaksa Agung dan jajarannya bekerja keras sehingga ada hasil-hasil lainnya yang akan diumumkan. Hari ini ada beberapa tambahan tersangka baru, baik itu perorangan maupun korporasi. Yang pertama yang terkait dengan tata niaga timah. Saya minta Saudara Jampitsus untuk mengumumkan bahwa hari ini ada 7 korporasi yang dijadikan tersangka dan 1 tersangka adalah perorangan. Kita wajib memberikan apresiasi dengan hasil yang sangat spektakuler yang nanti akan dipaparkan oleh jaksa di negara ini. Intinya bahwa semua langkah atau strategi yang dijalankan ini harus berjalan dengan seimbang antara upaya pencegahan, penindakan, dan perbaikan regulasi dan tata kelola. Dari hasil rapat koordinasi hari ini menyepakati beberapa langkah yang harus dioptimalkan untuk ke depan, yang meliputi yang pertama, DES akan terus mendorong penggunaan teknologi digital seperti e-katalog, kemudian e-government di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk mengurangi risiko-risiko atau peluang-peluang terjadinya korupsi. Yang kedua, fokus utama di dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara adalah pada pemulihan aset hasil korupsi, khususnya berada di luar negeri, agar dana tersebut bisa kembali ke negara kita dan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, DES akan terus memperkuat kerjasama internasional untuk langkah-langkah di dalam pengembalian aset-aset koruptor yang ada di luar negeri. Pada kesempatan ini juga, kami dari DES juga mohon dukungan begitu dari media dan seluruh masyarakat untuk terus kita bersama mendukung upaya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, semakin transparan, sebagaimana visi Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Dari hasil rakor, bisa nanti akan dijelaskan secara detail Bapak Jaksa Agung, dalam kurun waktu setelah dibentuknya DES sejak bulan 10, hingga saat ini lebih kurang 3 bulan, DES telah berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih kurang 6,7 triliun. Sebenarnya tadi akan ditampilkan di sini barang bukti uangnya itu, tapi karena ruangan ini setelah diukur tidak cukup, gitu. Makanya barang bukti senilai 6,7 triliun rupiah itu ada saat ini di ekstra akun BRI. Uangnya ada begitu. Ada hasil-hasil spektakuler yang merupakan gebrakan yang sangat luar biasa sejak DES ini dibentuk, dan memang Jaksa Agung dan jajarannya bekerja keras
sehingga ada hasil-hasil lainnya yang akan diumumkan. Hari ini ada beberapa tambahan tersangka baru, baik itu perorangan maupun korporasi. Yang pertama yang terkait dengan tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah. Ini dengan kerugian negara, kerusakan lingkungan dan sebagainya yang kurang lebih berjumlah 271 triliun. Kemudian juga ada tersangka baru yang terkait korporasi yang terkait dengan tata niaga kelapa sawit begitu, dengan jumlah kerugian negara berkisar 73 triliun. Jadi kalau di total hasil daripada penanganan yang dilakukan oleh Jaksa Agung dan jajaran sejak DES dibentuk, yang akan disampaikan nanti secara detail, ada tambahan tersangka baru baik itu perorangan maupun korporasi dengan jumlah total kerugian negara kurang lebih 346 triliun rupiah. Ini yang bisa diselamatkan. Nah, selanjutnya untuk menjelaskan secara detail capaian-capaian daripada DES koordinasi pencegahan, pemberantasan, dan perbaikan tata kelola, serta DES pengembalian devisa negara, saya persilakan kepada Pak Jaksa Agung untuk bisa menjelaskan. Silakan. Atas izin Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Menko bahwa Kejaksaan diberikan tanggung jawab sebagai leading sektor terhadap DES koordinasi pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola, serta yang kedua adalah DES koordinasi peningkatan penerimaan devisa. Jadi ada dua yang menjadi leading sektor kami di situ. Kemudian memang secara teknis DES ini dibentuk dalam rangka untuk men-trigger, mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pemerintah dan peningkatan koordinasi antar lembaga. Itu yang mendukung pelaksanaan ini dilaksanakan. Dan untuk teman-teman sebagai info aja, mulai pelaksanaan hasil kinerja, capaian kinerja dimulai dari tanggal 20 Oktober sampai 31 Desember 2024 untuk seluruh Indonesia. Jadi kami memang meminta untuk melakukan percepatan penanganan perkara di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah penyidikan. Penyidikan periode 20 Oktober sampai 31 Desember adalah 236 perkara penyelidikan. Kemudian untuk penyidikan 331 perkara. Penuntutan 356 perkara. Upaya hukum 150 perkara. Kemudian pelaksanaan eksekusi 327 perkara. Sehingga menghasilkan PNBP adalah 199 miliar. Itu dalam periode 20 Oktober sampai Desember. Kemudian penyitaan uang tunai rupiah sebanyak 5,7 triliun. Maka tadi disampaikan apabila barang buktinya disimpan di sini, yang pertama-tama tentu tempat, yang kedua adalah keamanan, karena apabila bank menyerahkan kembali pada kami untuk dipamerkan di sini, mohon maaf, diperlihatkan pada teman-teman, hampir 1 hari harus menghitung ulangnya. Kemudian nanti kami kembalikan lagi, mereka akan menghitung lagi. Dan ini memang, mohon maaf, jadi memakan waktu, tapi dana ini ya ada di extra account BRI. Kemudian mata uang asingnya yang dikompensi itu sekitar 920 miliar.
Kemudian emas logam yang dikonvensi itu sekitar 84 miliar. Sehingga total yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menko adalah sebanyak 6 triliun 722.786.438.726 rupiah. Kemudian di dalam perkara timah ini kan kerugiannya cukup signifikan. Tetapi titik kerugian yang paling besar adalah kerusakan lingkungan. Kita bersyukur bahwa kerusakan lingkungan itu dapat dibuktikan oleh jaksa di dalam persidangan. Karena biasanya adalah sangat sulit untuk menentukan itu. Dan kita bersyukur bahwa kerusakan lingkungan yang selama ini tidak tertanggulangi, ya, insya Allah dana ini apabila nanti bisa kita ambil dan kita sita, bisa digunakan untuk perbaikan lingkungan. Kalau teman-teman misalnya untuk timah, datanglah ke Bangka, lihat dari pesawat di bawah itu, begitu rusaknya lingkungan itu. Itulah insya Allah dengan dana-dana yang ada, apabila nanti dapat bisa dikembalikan, bisa untuk dikembalikan kepada pemerintah untuk perbaikan lingkungan akibat dari pertambangan ini. Dan dalam rangka itu kita menetapkan 5 korporasi perusahaan timah. Ada 5 korporasi yang akan kami jadikan dan hari ini akan diumumkan, ya. Perkaranya hari ini diumumkan bahwa perkara ini dalam tahap penyelidikan. Penyidikan maksud kami. Dalam tahap penyidikan. Nanti Jampitsus yang akan menyampaikannya. Yaitu yang pertama adalah PT RBT, yang kedua adalah PT SB, yang ketiga PT SIP, yang keempat PT TIN, dan yang kelima PT PIP. Tentang kerugiannya nanti mungkin akan diperjelas oleh Pak Jampitsus. Kemudian selain PT Timah, korporasinya ada 2 korporasi yang akan jadikan tersangka adalah berupa pencucian uang, tindak pidana pencucian uang. Yang pertama adalah PT AL atau PT Alpaledo. Yang kedua PT MRM atau Motorrado Mas. Tapi sebagai ancar-ancar, saya juga ingin sampaikan kerugiannya berapa sih? Kerugian untuk kerusakan lingkungan untuk PT Timah, PT RBT itu 38,5 T. Kemudian PT SB sekitar 23,6 T. PT SIP 24,3 T. PT TIN 23,6 T. PT PIP ada 42 T. Kemudian untuk Duta Palma adalah pencucian uang. Ada 2 PT ini. Kita memang perhitungan pastinya nanti sedang dilaksanakan oleh Pak Ateh, BPKP, itu ancer-ancernya adalah 73 T. Itu yang pencucian uang dari Duta Palma. Kemudian untuk DES, perbaikan tata kelola dan DES koordinasi peningkatan penerimaan devisa, nanti saya minta jam 1 untuk menyampaikan. Tetapi untuk sebelum melangkah ke DES yang kedua adalah saya minta Saudara Jampitsus
Saudara Jamsisus untuk mengumumkan bahwa hari ini ada 7 korporasi yang dijadikan tersangka dan 1 tersangka adalah perorangan. Yang perorangan ini perlu teman-teman tahu namanya CD, Direktur Utama Aset Pasifik. Siapa dan mengapanya nanti Pak Jampisus untuk menyampaikan. Silakan. Terima kasih. Izin Pak Menko, Pak Jaksa Agung. Rekan-rekan media, jadi sebagai tindak lanjut penanganan perkara PT Duta Palma Group, ada penetapan tersangka seperti yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Ini berdasarkan alat bukti yang cukup dan tentunya ini adalah kepentingan untuk memenuhi nantinya kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara. Sehingga perlu dilakukan penyidikan TPPU, pencucian uang, terhadap yang pertama adalah Seri Darmadi. Yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Aset Pasifik dan Ketua Yayasan Darmex. Sehingga ini akan kita proses sebagai tersangka TPPU. Kepentingan TPPU tentunya rekan-rekan media sudah tahu, ini akan kita seluruh data aset-aset yang terkait dari kejahatan pokok yang sebelumnya telah diputus. Yang kedua, ada 2 korporasi yang kita majukan kembali, yaitu korporasi PT Alvaledo dan korporasi PT Monterado Mas. Nah, ini tambahan ya, korporasi yang lain juga sudah proses sidang dan ini ada tambahan. Ini pengembangan dari alat bukti dan aset-aset yang telah diidentifikasi oleh penyidik terkait TPPU.